yang nggak memperhatikan teknik secara detail itu nanti begitu main lagu-lagu yang sulit baru ketahuan tuh banyak nada-nada yang bolong. Hai teman-teman, welcome back. Buat kamu yang baru datang ke channel ini, sedikit info, saya itu punya background pendidikan gitar klasik. Jadi saya lama banget belajar gitar klasik belasan tahun. Dan di sini saya mau share beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula di permainan gitar klasik. Dan ini juga sering saya alami dulu. Dan makanya supaya teman-teman gak menghadapi kesalahan yang sama, jadi saya mau share video ini. Kalau misalkan kamu belum familiar dengan permainan gitar klasik, mungkin bisa browsing dulu dan lihat kayak gimana sih orang kalau main gitar klasik. Jadi sebenarnya kalau kita main gitar klasik, kita dituntut sebagai solois ya, kita main sendiri. Jarang banget kita main di orkestra walaupun ada ya, tapi repertoire itu jarang ya. Repertoire yang paling banyak adalah sebagai solois. Karena kita bermain sebagai solois, tentunya kita mengambil beberapa peran. Kita harus menjadi seorang pengiring juga, kita harus menjadi seorang pemain melodi juga. Dan itu yang menyebabkan menjadi solois gitar klasik itu sesuatu hal yang complicated ya, menuntut teknik yang advance. Nah, supaya teman-teman bisa berprogres dalam bermain gitar klasik, ada beberapa kesalahan yang kalau bisa dihindari sejak awal. Kesalahan pertama yang sering banget diabaikan adalah tidak memperhatikan postur tubuh dan postur tangan. Jadi sebenarnya secara general keseluruhan, gimana kamu memegang sebuah gitar dan memainkan sebuah gitar ya. Postur duduk itu penting banget, karena ketika kamu nggak punya postur duduk yang baik, nggak bisa tegak seperti ini, tegak tapi tidak dipaksakan ya, tegak yang nyaman, nanti kamu akan susah untuk menggapai beberapa posisi. Jadi usahain punya posisi duduk yang stabil dulu, yang nyaman, natural, dan setelah itu posisi tangan pun juga harus sama. Karena kalau ini tidak nyaman keduanya, tentunya kamu bermain itu jadi susah, pergerakannya terhambat. Ingat tadi kita ingin mencapai teknik yang advance, dimana kita memainkan beberapa peran sekaligus. Sehingga kalau misalkan ini posisi awalnya juga udah gak nyaman, nanti kamu akan susah untuk bergerak ya, dan tidak nyaman untuk bergerak. Yang kedua, sering melakukan tension yang tidak perlu. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Seringkali saya lihat juga, dan ini juga dulu saya lakukan, tekanan yang diberikan ke senar itu seringkali dengan tekanan yang tidak perlu. Ya, sebenarnya menekan senar itu tidak harus ekstra kencang, ekstrem gitu ya, tapi kita harus bisa mengukur seberapa banyak tekanan yang kita berikan pada gitar. Dan itu juga udah saya buat sebelumnya di video saya, sehingga nanti kamu juga memainkan banyak not sekaligus itu tidak akan membuat kamu jadi terlalu banyak pressure yang tidak perlu di situ, membangun tension yang juga tidak perlu di situ. Ya, karena again ketika kita bermain sebagai solois, ini tuh tangan bergerak terus ya. Jadi nggak kayak kamu main chord kan cuma strumming kadang-kadang sesekali. Tapi kalau kita main sebagai solois, ya ini bergerak terus semuanya. Makanya kita juga harus pinter-pinter. Ada yang namanya teknik pressure and release, dimana kamu menekan senar setelah tidak dibutuhkan yang langsung dirilis. Jangan ditekan terus senarnya. Nah, itu yang akan bikin main gitar tuh jadi ngoyo, jadi capek. Kesalahan yang ketiga adalah tidak memperhatikan fingering. Ini penting banget. Bahkan waktu saya kuliah dulu, di pelajaran pertama itu aja cuma bahas fingering atau penjarian ya. Jadi gimana jari yang paling efektif untuk satu karya. Kenapa penting banget? Kalau misalkan kamu bayangin jari kamu bergerak terus, tapi kamu harus ngangkat jarinya terus ya, pindah-pindah atau mungkin di posisi yang tidak natural gitu, yang mestinya let's say kamu main di sini, kamu mau sini. Nah, ini kan tangan saya nggak gerak banyak, tapi jari saya yang bergerak, dan itu udah ada di posisinya. Bayangin kamu mainnya kayak gini. Nah, itu kan kalau setiap pergerakan kamu harus pindah-pindah kayak gitu nggak efektif, ya itu jadi satu bisa membebani suaranya atau tone yang dihasilkan tidak baik atau tidak tersambung, atau kedua ya tangannya jadi memberikan pergerakan yang tidak perlu, jadi memberikan energi yang tidak perlu juga. Ya, makanya penting banget penjarian. Penjarian yang paling efektif menurut saya adalah ketika
kamu memiliki jari yang sama yang bisa kamu gunakan untuk berpindah posisi. Ya, itu idealnya seperti itu. Kalau misalkan tidak ada, itu nanti bisa diakali dengan pergerakan tangannya juga. Ya, tapi itu nanti lebih detail lagi. Kita harus bedah ke spesifik satu karya. Yang keempat adalah nggak memperhatikan kuku. Penting banget, apalagi kalau kamu udah di tahapan intermediate ke advance, penting banget untuk merawat kuku, memoles kuku supaya suara yang kamu hasilkan itu bisa lebih bulat, ya, bisa lebih nyaman untuk didengar, tidak bunyinya tajam semua. Nah, itu nanti saya akan bahas juga perbedaannya ketika kamu sudah merawat kuku atau memoles kuku ini, membentuk kuku, daripada yang tidak kamu rawat, tidak kamu bentuk, tidak kamu poles. Ya, itu hasilnya pasti akan sangat berbeda. Yang kelima, tidak memperhatikan teknik secara detail. Di gitar itu kan banyak sekali teknik ya. Dan seringkali murid itu kadang-kadang suka careless gitu, nggak sedetail mungkin untuk mempelajari satu teknik. Misalkan kamu main teknik slur, itu yang biasanya problematis ya, dimana kamu main seperti ini, seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu cuma asal aja gitu, oh ya udah ini saya mesti kayak gini, saya tekan pakai jari kiri. Nah, itu suaranya bisa jadi nggak bulat, suaranya bisa jadi nggak bersih. Kalau misalkan kamu ingin berprogres dengan lebih baik lagi, sehingga kamu punya teknik yang solid, setiap teknik yang kamu pelajari itu harus dibedah lagi pergerakannya. Seperti apa sih supaya saya bisa menghasilkan suara yang jernih? Ya, posisi tangan apa yang harus saya punya? Ya, tekanan seperti apa yang harus saya berikan? Nah, sehingga kalau kamu udah tahu konsepnya, kamu tahu bagaimana cara menghasilkan tone yang bagus, itu kamu mau main slur di kemudian hari akan membawa bekal ini. Tapi kalau kamu ngasal main slurnya, kadang-kadang suaranya bakalan jernih, kadang-kadang enggak. Jadi kadang-kadang gitu. Nah, makanya seringkali yang nggak memperhatikan teknik secara detail itu nanti begitu main lagu-lagu yang sulit baru ketahuan tuh banyak nada-nada yang bolong atau suaranya tuh jadi nggak balance ya, kadang-kadang suaranya kedengeran, kadang-kadang enggak. Nah, jadi kayak gitu, mesti benar-benar dibedah dulu. Yang keenam adalah belajar dengan buru-buru. Ini problem saya banget sih sebenarnya dulu, karena saya tuh orangnya juga yang nggak sabaran, pengen cepet bisa, pengen cepet mainin lagu yang lebih susah. Nah, jadi itu mungkin problem beberapa orang juga ya. Jadi sebisa mungkin coba ngerem diri sendiri. Makanya penting banget punya guru juga, punya mentor yang bisa ngerem kamu. Bilang bahwa oh ini belum saatnya loh belajar lagu ini. Coba pelan-pelan dulu belajar yang lebih mudah tapi dimatengin. Nah, itu yang lebih penting sebenarnya. Again, kita pengen bangun teknik yang solid supaya ketika main lagu yang advance itu tuh berasanya udah lebih mudah karena kamu udah punya dasar yang baik. Ya, kalau misalkan kamu nggak punya dasar yang baik, begitu main lagu yang sulit itu berasanya kayak banyak tambalan-tambalan yang harus kamu urus ya, karena banyak mistakes yang kamu nggak benerin di awal. Makanya itu penting banget, belajar tuh lebih sabar. Gak apa-apa, stay dulu di satu lagu cukup lama, habis itu baru kamu bergerak lagi, tambahin teknik, bergerak lagi, tambahin teknik, jadi lebih solid. Alright, jadi itu beberapa kesalahan yang hopefully bisa kamu hindari waktu belajar gitar klasik. Dan semoga itu bisa membantu kamu juga bisa dapat progres yang lebih cepat, dapat teknik yang lebih solid, dasar yang lebih solid juga. Alright, semoga membantu tipsnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye.